Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mereview di Kupas, tempat pembuangan sampah yang ada di Bantul. Kita akan mereview mulai dari awal penjemputan sampah, apa saja sampah yang terpilah di sini, dan eksekusi sampai akhir pengolahan sampahnya difungsikan untuk apa saja. Mari kita cek. Oke, baik, saat ini kita sudah bertemu dengan manajer Kupas, dengan Mas Rizky. Beliau yang sebagai manajernya Kupas. Kita akan sedikit menanyakan atau mencari penjelasan mulai dari alur penjemputan sampah dari awal sampai akhir, barang apa saja yang terpilih di sini, proses pemilahannya dan proses daur ulangnya, apakah itu dijual atau dibuat apa. Mari kita tanyakan ke Pak Rizky. Monggo, Pak. Jadi kalau alur penjemputan sampah sendiri memang kita melakukan penjemputan sampah di setiap rumah, Mas. Siap. Jadi kita pernah melakukan penjemputan sampah kita menyebutnya pelanggan ya, Mas. Kalau Iya. kita pelanggan Kupas gitu. Jadi kita melayani hanya di satu desa Pangharjo. Jadi memang TPS 3R Kupas ini dibentuk untuk pengelolaan sampah di tingkat desa, khususnya di desa Pangharjo. Jadi kita melakukan penjemputan sampah sendiri selama 1 minggu itu 3 kali. Jadi 2 hari sekali kita melakukan penjemputan sampah. Kita melakukan penjemputannya di setiap rumah. Jadi kita punya beberapa penarik yang keliling untuk jemputin setiap titiknya nantinya. Kemudian sampah tersebut dibawa ke TPS 3R untuk dilakukan pemilahan. Kenapa kita bisa sudah ke taraf TPS 3R? Karena kita sudah melakukan proses pemilahan. Ada beberapa beda dengan depo. Kalau depo kan hanya penjemputan langsung kita membuangnya langsung ke TPA. Iya. Kita coba berusaha untuk memilah agar sampah yang dibuang ke TPA itu tidak terlalu banyak. Jadi ada 3 jenis sampah yang ada di TPS 3R Kupas. Jadi sampah organik, anorganik, kemudian sampah residu. Dan sampah residunya itulah yang nantinya hanya bakal kita olah gitu. Untuk sampah organik sendiri kita mencoba untuk dijadikan pupuk dan pakan maggot. Kemudian yang organik tersebut dicoba untuk kita jual. Kita di sini memang tidak menjual, kita tidak membentuk sebuah hasil karya seperti meja, kemudian kursi yang biasanya digunakan. Karena pada prinsipnya kalau membuat sebuah karya tersebut itu bukan daur ulang menurut kita, Mas. Itu lebih hanya memperpanjang sampah yang nantinya bakal jadi sampah lagi. Beda ketika sampah tersebut itu masuk ke pabrik untuk dijadikan barang baru. Nah, itu disebut ya, kalau prinsip kita daur ulang itu seperti itu gitu. Kemudian sementara ini kita yang residu itu masih ada beberapa yang kita buang ke TPA. Ya lebih ke kain sih, Mas. Kain bekas seperti baju lap, hasil lap itu kita masih buang. Tapi kita juga lagi menjalin kerjasama dengan Pracetak Indonesia. Jadi sampah yang tidak punya nilai jual kayak styrofoam, kemudian double layer dan sebagainya itu diambil mereka untuk jadi bahan campuran, nantinya bakal jadi bahan bangunan yang ya mereka olah. Saya juga belum pasti tahu gimana nya. Yang penting kita hanya menyediakan bahan bakunya untuk mereka gitu. Siap. Oke. Untuk saat ini mungkin Mas bisa dijelaskan, tadi menyinggung soal pelanggan ya. Di Kupas 3R ini sudah ada berapa pelanggan mungkin, Mas ya? Kita baru mungkin mengelola kurang lebih 15% dari seluruh warganya, Mas. Warga desa Pangharjo itu kurang lebih sekarang yang ada di sensus itu 9.000 kakak. 9.000. Kalau di kepalakan itu mungkin 28.000. Sedangkan kita baru mengelola kurang lebih 1.500 kakak.
Jadi kurang lebih 15-16% lah. 15%. Kemampuan kita memang baru sampai seperti itu. Potensinya berarti sangat besar sekali ya. Oke, siap. Oke, terima kasih penjelasannya Mas. Nanti kita bisa ngulik-ngulik lagi lebih ke dalam mungkin ya. Terima kasih waktunya Mas. Selamat siang. Ya. Oke, tadi sekilas kita review untuk di Kupas 3R ini untuk pengelolaan sampahnya. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Salam Prajeta.